Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah anak-anak, mari kita belajar bersama. Sebelumnya, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Yadun diangkat, roksun ditundukkan. Membaca basmalah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, yaitu hewan di sekitarku. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah ungkapan pemberitahuan. Kedua, aturan merawat hewan peliharaan. Ketiga, membandingkan bilangan. Dan yang keempat adalah menirukan gerak hewan. Sudah siap ya? Ayo kita mulai. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di sini teman-teman kita sedang bermain bersama beberapa hewan. Nah, hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya berbeda. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, sekarang kita akan membahas hewan peliharaan. Siapa yang mempunyai hewan peliharaan? Nah, di sini teman kita Beni memiliki hewan peliharaan, yaitu kucing. Beni sangat menyayangi kucingnya. Beni selalu memberi makan kucingnya setiap hari. Beni juga membersihkan badan dan kuku kucingnya. Tidak lupa, Beni membersihkan kandang tempat tinggal kucingnya. Nah, Beni juga bermain dengan kucing peliharaannya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik ya. Anak-anak, apa saja aturan merawat hewan peliharaan? Apakah kalian tahu? Beberapa aturan dalam merawat hewan peliharaan antara lain, yang pertama, memberi makan. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita harus memberinya makan ya, agar hewan peliharaan kita bisa tumbuh dengan baik. Kemudian, kita juga harus membersihkan kandang hewan peliharaan. Aturan selanjutnya adalah membersihkan badan dan kuku hewan peliharaan. Aturan yang selanjutnya adalah bersikap baik kepada hewan peliharaan. Kita bisa mengajak bermain hewan peliharaan kita. Dan kita tidak boleh bersikap kasar terhadap hewan peliharaan, karena kita harus menyayangi hewan peliharaan. Anak-anak, ada yang dinamakan hewan jinak dan juga hewan buas. Apa perbedaan antara kedua hewan ini? Nah, hewan jinak biasanya adalah hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Contohnya ikan, ayam, dan juga kupu-kupu. Masih banyak contoh yang lain ya. Sedangkan hewan buas adalah hewan yang tidak dapat dipelihara. Atau jika ingin memelihara, perlu penanganan yang khusus. Kemudian, hewan buas biasanya hidup di alam secara liar. Dan hewan buas itu berbahaya bagi manusia. Contohnya adalah ular, harimau, dan juga buaya. Tentunya masih banyak contoh yang lain ya. Nah, anak-anak, kita bisa melihat hewan-hewan buas di kebun binatang. Siapa yang pernah berkunjung ke kebun binatang? Jika kalian ke kebun binatang, pasti kalian melihat banyak sekali hewan di sana. Tetapi, pernahkah kalian mengamati
bahwa di kebun binatang pasti ada papan yang bertuliskan tentang sesuatu. Seperti di sini, ada papan yang bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya. Yang ini dilarang memberi makanan sembarangan. Pernah kalian melihat seperti itu di kebun binatang? Nah, papan seperti itu disebut dengan papan pemberitahuan. Contohnya adalah ini. Di papan ini tertulis pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Dalam papan pemberitahuan ini terdapat ungkapan pemberitahuan. Coba pada papan ini ada pemberitahuan apa ya? Pada papan ini kita diberitahu bahwa pengunjung kebun binatang itu tidak boleh memberi makan hewan. Nah, anak-anak, kegunaan dari papan pemberitahuan adalah membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Anak-anak, papan pemberitahuan selain tertulis kalimat pemberitahuan, terkadang juga ada gambar dalam papan pemberitahuan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh papan pemberitahuan yang lain. Apakah kalian tahu arti tanda garis merah di gambar ini? Tanda bergaris merah memiliki arti larangan. Jadi kita tahu dari gambar ini dan pastinya dari tulisan ini, pemberitahuan ini memberitahu kita bahwa ada larangan untuk membawa hewan peliharaan. Jadi, hewan peliharaan tidak boleh dibawa pada tempat yang terdapat pemberitahuan seperti ini. Selanjutnya, selain pada papan pemberitahuan, kita bisa menemukan ungkapan pemberitahuan atau informasi pada kemasan makanan. Nah, di sini ada contoh kemasan makanan ikan. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan. Di sini juga ada gambar yang memberitahukan kita sebuah informasi. Dari informasi yang ada di sini, kita bisa membuat kalimat pemberitahuannya. Contoh yang pertama, contoh ungkapan pemberitahuan yang pertama. Makanan ikan harus terlindungi dari sinar matahari. Ada gambar seperti ini ya. Ini menunjukkan bahwa makanan ikan harus terlindungi dari sinar matahari. Ungkapan yang kedua. Makanan ikan harus terlindungi dari air. Ada gambar seperti ini. Jadi harus dilindungi dari air. Tidak boleh terkena air. Kemudian yang ketiga, bungkus makanan ikan harus dibuang di tempat sampah. Seperti ini ada gambarnya. Selain itu, kita juga mendapatkan informasi tentang bahan pembuatan makanan ikan ini. Nah, anak-anak, selanjutnya mari perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar di salah satu kebun binatang. Ada banyak sekali hewan di sini. Ada harimau, ada beruang, dan juga ada burung. Mari kita bandingkan jumlah hewan yang ada pada gambar ini. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Apakah kalian tahu hewan apa yang paling banyak? Hewan yang paling banyak adalah burung, sejumlah 40. Kemudian, hewan yang paling sedikit adalah harimau, yaitu berjumlah 9. Nah, banyaknya beruang lebih banyak dari harimau. Di sini, beruang 13, dia lebih banyak dari harimau karena harimau hanya 9. Tetapi, lebih sedikit dari burung.
Nah, harimau hanya 13, burung 40, jadi beruang lebih sedikit dari burung. Jika seperti itu, urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Jika kita urutkan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Sekarang, bantu Bu Guru untuk membandingkan bilangan berikut ini. Bu Guru memiliki bilangan 99 dan juga 100. Nah, 99 titik-titik 100. Lebih dari atau kurang dari ya? Jawabannya adalah kurang dari. Kemudian bilangan selanjutnya, Bu Guru memiliki bilangan 77 dan 69. Kata pembanding yang tepat adalah lebih dari. Pintar. Kemudian, jika kalian sudah bisa membandingkan bilangan, mari kita mengurutkan bilangan. Pertama, urutkan bilangan berikut ini mulai dari yang terkecil. Di sini ada bilangan 47, 87, 67, 77, dan 57. Kita akan mengurutkannya dari yang terkecil. Perhatikan ya. Kita lihat di sini adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka. Nah, jika semua terdiri dari 2 angka, kita lihat angka puluhannya terlebih dahulu. Di sini ada 4, 8, 6, 7, dan 5. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 4. Oke, jadi urutan dari yang terkecil dimulai dari 47. Kemudian kita lihat lagi bilangan puluhannya atau bilangan yang paling depan. Setelah 4, berapa ya? Di sini ada 57. Kemudian 67, 77, dan 87. Sekarang, urutkan bilangan berikut ini mulai dari yang terbesar. Di sini ada bilangan 77, 64, 67, 72, dan 97. Oke, di sini juga semua bilangan terdiri dari 2 angka. Kita lihat dari angka yang depan atau angka yang puluhan. Kita cari angka yang paling besar. Di sini 7, ada 6 juga, 7, di sini ada 9. Nah, kita dapat bilangan yang paling besar di sini, 97. Kemudian, setelah itu bilangan berapa ya? Nah, kita lihat lagi dari yang paling depan. Ada angka 7, 6, 6, dan 7. Nah, di sini kita mempunyai 77 dan 72. Mana yang lebih besar? 77. Selanjutnya adalah 72. Kemudian kita mempunyai 67. Terakhir adalah 64. Oke, sudah bisa ya? Nah, materi yang terakhir adalah menirukan gerakan hewan. Anak-anak, hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Ada hewan yang bergerak dengan cara terbang, ada hewan yang bergerak dengan cara melompat. Contohnya di sini kalau yang terbang adalah burung, yang melompat bisa katak, bisa kelinci. Sekarang kita coba menirukan gerakan kelinci. Ada 4 gerakan yang bisa kita tiru. Gerakan pertama, yaitu menirukan posisi berdiri kelinci. Anak-anak bisa menirukan gerakan seperti Udin ini. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kemudian kaki sedikit ditekuk. Kemudian yang kedua,
Gerakan ini adalah menirukan gerakan kelinci melompat. Nah, seperti ini gerakannya. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kemudian lompat ke kanan 1 langkah, lalu lompat ke kiri 1 langkah. Gerakan ketiga adalah gerakan menirukan gerakan kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kemudian kepala menengok ke kiri 1 kali, kepala menengok ke kanan 1 kali. Gerakan terakhir yang keempat adalah menirukan gerakan badan kelinci. Posisi tangan dan kaki masih sama, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Nah, anak-anak, kalian bisa menirukan gerakan kelinci ini dan menjadikannya sebuah tarian dengan iringan musik yang sesuai. Kita bisa menggunakan iringan musik dengan lagu kelinci. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lelah untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.